tendensiusnya sangat ada tuh. Tendensius kepada Pak Jokowi sangat ada. Pemirsa Cek Kabar Online, apa kabar? Selamat menyaksikan tayangan Cek Kabar Online. Apakah raut muka itu memberi petunjuk bahwa dia sangat takut gitu ya? Oke. Ya, betul. Jadi untuk Roy Suryo sendiri di sini bukan takut, lebih tepatnya dia sudah mulai sedikit khawatir. Kalau takut ya kita bisa pastikan bahwa apa yang dia bawa ini, bukti-bukti yang dia bawa ini semoga bisa divalidasikan sama Roy Suryo CS ya, gitu. Karena kalau kita lihat kan di sini Pak Jokowi juga sudah sangat mantap di sini untuk mempertahankan argumennya bahwa ijazahnya ini adalah ijazah yang sangat asli, gitu. Dinyatakan UGM, karena masyarakat kan UGM sudah menyatakan bahwa benar Pak Jokowi. Ya, betul. Gimana? Apa karena ini juga argumen orang-orang juga tetap tidak percaya? Nah ini, Roy Suryo tetap berusaha untuk meyakinkan bahwa bukti-bukti yang dibawa dia itu adalah bukti yang sangat benar dan bisa divalidasikan. Tapi ternyata polisi juga sekarang polisi sendiri saja juga sudah menunjukkan bukti baru bahwa ijazah yang asli Jokowi itu bisa ditampilkan oleh Polri di sini, gitu. Masyarakat bertanya nih, kok dia pakai fotokopian itu PDRI itu fotokopian itu menyatakan bahwa dia percaya diri dengan ijazahnya dia dapat asli atau gimana? Fotokopian dari Roy Suryo gitu. Roy Suryo membawa fotokopian. Oke. Langsung aslinya. Nah, buat jadi pertanyaan apa tujuan dia itu? tuh kan, maksud dan tujuannya tetap sama, Bang. Bahwa dia itu tetap berusaha untuk meyakinkan bahwa kesakit-hatiannya dia ini bisa terobati lah dengan dia membuat pengaduan-pengaduan atau laporan-laporan ini, gitu. Karena aku pernah ngeliat beberapa postingan itu yang dimana dia dulu pernah dekat dengan Pak Jokowi sebelumnya. Ada beberapa postingan yang aku lihat di waktu zaman Pak Jokowi masih jadi wali kota di Solo, dia tuh dekat sekali. Jadi kemungkinan besar adalah kesakit-hatian ini ada di sini. Bahwa Roy Suryo ini merasa, tuh kan, dia sangat sakit hati. Gitu. Dari baca kacamata seorang peralatan dekat. Ya. Lagi juga pembawaan salah satu karya ya. Betul. Diagung-agungkan ya. Salah satu produk mobil itu kan. Ya betul. Oke. Karena berbalik 800 derajat bahwa apa-apa. Apa itu dari awal memang dia niat jelek apa gimana sih? Tuh kan. Awalnya dia emang betul, dia ingin mendompleng dengan ketenaran Pak Jokowi sendiri. Dia sebenarnya udah tahu Pak Jokowi ini udah bisa dibilang adalah salah satu yang dituju oleh masyarakat Indonesia bahwa ini adalah cikal bakal sebagai pemimpin sebenarnya. Nah makanya di sini dia betul-betul berusaha untuk mendekati Jokowi dan untuk menuju sebagai salah satu menterinya lah. Tapi kan terwujud di situ. Dia menjadi salah satu menterinya Pak Jokowi kan. Di zaman Pak SBY. Tapi dia kan berharap untuk dijadikan lagi gitu. Jadi ada konteks dari tendensiusnya seorang Roy Suryo itu ada. Tendensiusnya sangat ada tuh. Tendensius kepada Pak Jokowi sangat ada. Makanya tadi aku bilang bahwa di sini ini sebenarnya bukan permasalahan tentang ijazah ini asli atau tidak, tapi lebih tepatnya adalah di sini adalah yang tadi kita bilang ada sisi tendensius yang diajukan oleh Pak Roy Suryo sendiri kepada Pak Jokowi di sini, gitu. Aneh dong, bisa dikatakan aneh dengan tendensiusnya. Tuh, aneh lah, gitu. Dengan apa yang dia inginkan itu maksudnya tidak relevan lah, lebih tepatnya tidak equal lah intinya seperti itu. Gitu. Jadi emang di sini emang dia mencari sensasi ya, ada di sini untuk mencari sensasi. Jadi kemungkinan besar ya emang yang seperti yang kemarin aku buka kartunya bahwa di sini ada beberapa kesakit-hatian tuh kan. Ada beberapa kesakit-hatian yang dia ingin mengobatinya dengan melawan gitu. Dengan melawannya ya salah satunya ini dengan dia mengajukan beberapa mengajukan tentang beberapa
kesalahan-kesalahan yang dianggap Jokowi ini bisa terlena, padahal tidak. Gitu. Karena dalam arti kata memang ada ranah politik atau ada orang-orang besar di belakangnya atau gimana? Tuh, ada ranah politik ini, Devil. Ada ranah politik di mana ada orang besar di belakang ini, betul ada orang besar di belakang ini. Ya makanya inilah yang namanya politik. Kita tidak tahu mana lawan, mana kawan, dan juga akhirnya kalaupun jadi kawan bisa jadi lawan nantinya, gitu. Ya inilah politik, gitu. Secara politik, tapi kan prosesnya tetap fakta yang harus disajikan atau Ya. harus diperjelas. Betul. Kan ini bukan omon-omon loh, bahasa. Omon-omon, ya. Itu nggak boleh omon-omon. Betul, Harus betul. fakta. Betul. Apakah nanti ada fakta-fakta tertentu? Kenapa? Rasulullah CS punya bukti-bukti fakta yang valid soal ijazah. Apakah nanti akan dibuka juga Pak cuma omon-omon? Ya akan dibuka lah. Pak Jokowi juga akan membuka bukti-bukti baru juga, gitu. Jadi bukan hanya omon-omon, tapi omon-omon itu harus harus beralasan juga. Kenapa omon-omon itu? Berarti intinya dia sudah punya bukti baru, tuh kan? Pak Jokowi sudah punya bukti baru. Jadi omon-omonnya Pak Roy Suryo sendiri bisa terbantahkan tuh, bisa terbantahkan oleh Pak Jokowi nantinya, gitu. Makanya dari banyak sumber nama yang mengucapkan bahwa akhirnya berbalik bisa jadi B. Apakah memang prospek kedepannya Pak Jokowi memang benar keaslian yang dipastikan? Sangat bisa dipastikan bahwa keaslian dari ijazah Pak Jokowi itu bisa divalidasi, gitu. Dan itu dengan mudah kok. Misalnya kita untuk datang ke UGM-nya sendiri tuh kan, untuk meminta validasi dengan mudah sebenarnya. Dan itu tanpa harus kita minta fotokopinya kok sebenarnya, gitu. Tapi kan serangan bertubi-tubi soal Jokowi mantan presiden. Oke. Nah, serangan itu dianggap buat Jokowi itu apa sih? Maksudnya tenang-tenang aja kan akan terjadi berbalik yang menyerang atau gimana sih? Oh, oke. Pak Jokowi berusaha untuk tenang di sini. Karena kenapa? Dia tahu ini impact-nya kalau dia melakukan secara brutal atau balas dendam, ini tidak baik impact-nya untuk negara kita. Karena ini kan salah satu, dia bisa dibilang adalah orang yang bisa dibilang adalah mantan presiden yang masih cukup ada power-nya. Tuh. Ya kan? Jadi ya, dia bisa dibilang, dia bisa bermain. Dalam arti bermain itu gini, lebih tepatnya dia bisa menikmati permainan ini, tuh kan, sangat bisa. Jadi Pak Jokowi ini ya, kalau kita lihat kan orangnya lugu, manggut, iya, tapi di balik itu, nah dia seorang kreator loh, jangan salah loh, dia seorang kreator. Gitu. Dan hari ini pertempatan juga sudah ada berita bahwa tim dari kuasa hukum Pak Jokowi mendatangi rumah Pak Jokowi. Oke. Solo. Atau tidak? Sudah dalam tanda kutip bisa diprediksinya nih. Oke. Apakah momen ini tetap berlanjut sampai menit biar selesai dan nanti tetap ada penaikan dari naik penyidikan dan bisa jadikan bajoran atau tersangka? Tuh, kemungkinan akan naik status, akan bisa dijadikan dari baju oranye nih untuk tim Roy Suryo CS. Obrolan atau diskusi di Solo itu lebih tepatnya, nah ini untuk membahas tentang permasalahan ijazah ini, jelas di sini, gitu. Orang berdatangan berduyun-duyun, baik kemana lama naik umur. Ya, banyak orang-orang asing atau orang-orang yang sangat beragum dengan Pak Jokowi. Kagungan Pak Jokowi itu nggak akan terhapus ya, dengan kinerja dia selama 10 tahun apa gimana? Tidak akan pernah terhapus karena Jokowi itu mempunyai rekam jejak yang sangat bisa kita nikmatin saat ini di Indonesia ini ya, infrastruktur lah ya lebih tepatnya ya. Terus terlepas dari polemik yang sekarang dia jalanin, masyarakat Indonesia tuh masih tetap mengagungkan Pak Jokowi. Intinya seperti itu. Jadi ya terlepas dari kasus inilah, dan juga terlepas dengan pemakjulan atau apa gitu ya, pemakjulan untuk anaknya sendiri, tetap masih ada loyalitasnya para Jokowi projo gitu, tetap ada gitu. Bicara tetap ada dengan desas-desus untuk perkara khusus nanti ini Polda Metro Jaya tim dari kuasa hukumnya
ya Rasulullah juga tidak mau perkara ini tanpa ijazah asli. Apa kata dia minta ijazah asli? Apakah ini sudah fakta itu bahwa ini dalam salah langkah? Gimana dari pihak Rasulullah? Ya, dia udah salah langkah nih, hangman nih. Dia udah salah langkah di sini. Makanya ya mau tidak mau konsekuensinya harus dihadapin oleh tim Roy Suryo CS tuh kan. Konsekuensinya harus dihadapi sama mereka. Gitu. Tapi dari tim Rasulullah sebagian jadi gadang-gadang ada kenaikan itu dan ada juga tersangka dalam perkara ini. Gimana mendengar itu? Oke. Apakah akan terus ada tersangka baru gitu? Mendengar. Mendengar tim yang lain Oke. naik orang-orang yang akan jadi tersangka. Gimana nih? Hati yang paling dalam. Mereka sedang memikirkan strategi baru. Strategi barunya gimana caranya dia harus bisa mempunyai skema dan bukti-bukti baru yang harus mereka siapkan tuh kan. Jadi mereka ini sekarang bisa dibilang bukan ketar-ketir ya, lebih tepatnya harus mengatur strategi baru. Karena ya nanti akan berlanjut ke meja hijau. Gitu. Apakah nanti juga ya ini netizen lah. Oke. Timnya Panji ini akan dihadapkan ke media dengan naik pendidikan atau naik pendidikan ditetapkan membagi orang, apakah akan terjadi? Akan terjadi dan ini akan menyaik jadi penyidikan dan bisa terjadi sebagai saksi dan akan menjadi satu tersangka di sini. Gitu. Dengan logonya seorang Panjumi proses tetap akan berjalan. Apa yang diinginkan Jokowi ya seperti itulah. Proses ini harus dijalankan. Karena ini termasuk salah satu pride dan juga tuh kan salah satu pride dari Pak Jokowi sendiri. Karena ini kan bisa dibilang bahwa ini sesuatu hal yang sangat prinsipil yang ditanyakan oleh Pak Roy Suryo sendiri. Gitu. Dengan proses ini akan terjadi sesuatu sudah diprediksi akan bisa terjadi dengan baju orang di belakang layar dalam tanda kutip aktor lain atau layar lain menggongsong atau yang mengikuti arah ini ada nggak? Apakah ada aktor lain? Betul. Di belakang ini nanti akan ada aktor yang terseret di kasus Roy Suryo CS ini selain Roy Suryo sendiri. Tujuannya juga bukan pada data, tujuannya lebih ke politik ini. Tujuannya lebih ke politik. Ya. Apa dengan tugasnya Jokowi selama 10 tahun bekerja sebagai presiden dengan peraturan dia atau gimana? Ya. Jokowi ini bisa dibilang dia cukup terganggu ya. Maksudnya lebih tepatnya ya keluarganya sempat terganggu dengan permasalahan ini. Karena ini lumayan sangat menyita waktu Pak Jokowi sendiri. Karena apa? Karena itu tadi bahwa tim dari Roy Suryo CS ini emang sengaja untuk membuat ini menjadi masalah ini berlarut-larut sebenarnya. Tapi tim Jokowi juga tidak tinggal diam, tetap dia juga melakukan perlawanan. Dengan umur fitnah jasa Jokowi, kapasitas karir atau kepercayaan masyarakat Jokowi sendiri gimana? Maksudnya kapasitas? Kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat tetap dengan Jokowi tidak berkurang. Karena justru ini yang membuat masyarakat tuh selalu ingin tahu gitu. Kenapa? Kenapa sih Jokowi ini setelah turun ini kenapa harus tetap dioyak-oyak gitu? Berarti kan di sini ada pertanyaan besar bahwa kinerja Jokowi ini kemarin sebenarnya kenapa nggak waktu kemarin aja pada saat waktu jadi presiden gitu kan? Kenapa setelah dia turun? Berarti kan intinya ada orang yang tidak puas dengan kinerja Jokowi kemarin gitu, dan ada orang yang tidak tidak terpuaskan lah, intinya seperti itu. Namun dengan proses secara kenapa substansi perkara jasa Jokowi dengan Presiden tidak langsung poinnya ke UGM? Kenapa tempat itu bisa diprediksi alasan dari Presiden CS
Ya, nah, ya karena ini adalah salah satu apa namanya titel dari Pak Jokowi, titel terakhir Pak Jokowi, karena dia kan merasa dia itu memakai titel ada insinyur di situ, ya kan? Insinyur ini adalah datangnya dari mana? UGM. Oke, mulailah diungkit UGM permasalahannya dari situ sebenarnya, bukan permasalahan yang ya kenapa nggak diungkit dari SMA ya, gitu kan? Kenapa harus di kuliah gitu kan? Ya karena ada titel UGM, ada titel IR di sini punya Pak Jokowi. Yang mendekat itu sudah semua sistem. Bahwa benar dia pernah kuliah di pertanian dan mendapat gelar insinyur. Ya. IR sendiri. Ya. Dia juga pernah ke Aceh dan tahu seluk-beluk soal Jokowi. Fakta yang menyatakan memang asli. Kan masyarakat kalau sudah tidak percaya apa masuk juga bisa diprediksi bingung. Sebenarnya udah tahu ini asli, cuman inilah yang namanya permainan gitu. Permainan tuh lebih tepat adalah apa ya? Mengarah ke politik lah, Bang. Lebih mengarah ke politik lah intinya. Mereka sudah tahu ini, percaya bahwa ini ijazahnya adalah ijazah asli. Cuman ya itulah, ada celah yang bisa diangkat dari situ. Dari sisi itu yang diangkat. Makanya itu terus yang diojok-ojokin gitu. Ya ini sih aku sih maksudnya secara objektif ya, ini prediksi gitu. Bukan yang saya harus memihak, enggak. Gitu. Tapi kata pemajuan tetap masuk ke ekspor. Apakah itu ada ranah? Ya, kemungkinan pemakjulan agak sedikit penuh dengan permasalahan Pak Jokowi yang dihadapin ini sebenarnya. Jadi orang beralihnya ke apa namanya ijazah, gitu. Jadi benang merah. Oke. Dari prediksi Utara. Poinnya dari benang merahnya antara Pak Jokowi dan Roy Suryo CS ini masih seperti sama, berlarut-larut. Kenapa? Karena yaitu intinya ada kesakit hatian seseorang di sini yang dibalaskan apa namanya dengan mencari beberapa celah-celah atau momen-momen yang bisa diambil di sini. Dan yang pasti kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita omongkan dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan. Maksudnya apa yang kita keluarkan bukti-bukti kita. Itu harus siap. Itu ide. Dan karena dari prediksi, ini prediksi beda dengan omong-omong ya. Prediksi bisa dipercaya atau enggak, tapi kalau omong-omong 100% orang nggak percaya dalam fakta-fakta solid. Nah, tuh, ya pasti. Kalau dari omong-omong orang nggak percaya di sini, gitu. Kalau dari omong-omong, gitu. Jadi makanya intinya ya harus siap dengan konsekuensi apa yang kita buat. Ada sistem tabur tua yang harus kita terima.